Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini adalah pertemuan kita yang perdana, karena memang masa-masa saat ini yang kita hadapi adalah masa-masa di mana kita harus lockdown. Jadi pada malam hari yang berbahagia ini, saya akan menemani teman-teman semua sekaligus untuk bisa sama-sama kita menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang selama ini belum pernah kita ketahui. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, banyak sebenarnya permintaan-permintaan atau bisa kita sebut dengan request dari teman-teman yang masuk di inbox, bahwasannya adalah Ustadz, tentang tutorial bagaimana caranya kita mendeteksi kalau di dalam tubuh kita ini sakitnya medis atau non medis ya. Nah, inilah sebabnya kita hadir, kita tampil membersamai teman-teman semua agar kita bisa sama-sama belajar dan bisa sama-sama mempraktekkannya di rumah masing-masing. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, baiklah, sebelum kita mulai untuk mendeteksi kalau sakit yang selama ini kita derita apakah sakit medis atau non medis, maka terlebih dahulu saya sarankan bahwa hendaknya teman-teman cek dulu apakah ada tensinya yang naik atau tensinya yang rendah, atau cek dulu diabetes atau ada penyakit-penyakit yang lain. Kalau memang ternyata semua di luar dari hal-hal yang selama ini kita alami, baru yuk persiapkan diri kita deteksi mulai dari sekarang. Nah, apa ya kira-kira yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, tentunya karena ruqyah kita adalah ruqyah syar'iyah, insyaallah ruqyah kita sesuai dengan tuntunan dan sesuai dengan anjuran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka langkah kita yang pertama, maaf ya teman-teman ya, mungkin teman-teman melihat ini tangan sebelah kiri, tapi sebenarnya ini adalah tangan sebelah kanan karena kita menggunakan kamera depan. Nah, jadi jangan keliru dan jangan salah ya. Ini tangan sebelah kanan. Nah, langkah kita yang pertama, hendaknya kita bersuci terlebih dahulu. Bersuci, boleh kita mandi, kemudian menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih, silahkan. Tapi tentunya bersuci yang dimaksud di sini adalah at-thaharah, berwudu. Jadi sebelum kita mulai untuk mendeteksi diri kita, tubuh kita, yuk kita berwudu terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita berwudu, maka gunakan pakaian yang menutup aurat. Itu yang terpenting. Gunakan pakaian yang menutup aurat. Kalau kita adalah seorang wanita, maka lebih afdal kalau kita menggunakan mukena. Itu. Namun kalau kita adalah seorang laki-laki, maka gunakanlah pakaian yang bisa menutup aurat, di mana aurat, batas aurat laki-laki itu tertutup. Itu saja. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, tanamkan sebuah keyakinan di dalam diri kita, kemudian
rasa percaya diri dan hilangkan rasa takut. Karena kebanyakan dari teman-teman kita yang lain, begitu kita mau meruqyah pasien yang akan kita ruqyah, dia down sekali, hilang rasa percaya dirinya, bahkan hilang keyakinannya. Sembuh nggak ya aku di ruqyah? Aku kan sakitnya seperti ini, masa dengan Al-Quran bisa sembuh? Itu yang timbul. Dan yang sangat fatal sekali, dia mengalami rasa takut yang berlebihan. Nah, di sini yang perlu teman-teman tanamkan adalah yakin, percaya diri, dan selanjutnya jangan takut. Yang keempat, fahamin. Kalau yang selama ini teman-teman merasa sakit di bagian kepala bagian mana? Biasanya kalau yang memang kita alami ini adalah penyakit medis, saya sarankan coba kalau memang teman-teman sakitnya sakit kepala karena medis, yuk kita gunakan dawa berupa obat-obat medis. Sembuh tidak dengan obat tersebut? Karena pada umumnya kalau memang obat medis, contoh kita menggunakan obat dari apotik, kita minum, sakit kepala akan reda, sakit kepala akan hilang. Itu yang terpenting. Namun yang kedua, kalau ternyata dengan cara yang pertama kita gunakan dawa, kita minum obat, tapi ternyata tak kunjung sembuh, tak kunjung reda, maka yang terpenting adalah ikhtiar, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata setelah minum obat tidak sembuh juga, maka kemungkinan besar itu adalah non medis, penyakit yang timbul karena adanya gangguan jin ataupun sihir. Itu pada umumnya ciri-ciri yang tampak sekali dan bisa kita pahami bahkan kepada orang awam sekalipun. Itu dia. Ketika kita sudah mengetahui di mana titik yang sakit, contoh kita sakit gigi, apakah gigi yang sebelah kanan, maaf ini sebelah kanan saya ya, mungkin di teman-teman lihat di HP teman-teman ini sebelah kiri, padahal ini sebelah kanan. Mungkin di sebelah kanan ini sakit, maka fahami kalau yang sakit itu adalah benar-benar sebelah kanan. Kemudian kalau memang yang sakit di bagian kepala, fahami apakah tengkorak belakang, apakah di bagian ubun-ubun, apakah di bagian kening, atau di bagian samping, itu fahami. Atau sakit yang teman-teman alami itu adalah sesak di bagian dada, maka fahami apakah dada sebelah kiri atau sebelah kanan, atau jantung sering berdebar. Nah itu perlu difahami. Atau bisa jadi, aduh punggung sebelah kananku pegal, tengkukku juga terasa berat, bahu, pinggang, bahkan setiap persendian-persendian di dalam tubuh itu juga merasa seperti kaku dan berat, sulit untuk digerakkan. Maka itu perlu dipahami. Artinya apa? Nanti di sini yang terpenting ketika kita paham dan tahu di mana titik-titik yang sakit, maka insya Allah disitulah titik di mana jin memberikan gangguan, jin memberikan sihirnya di dalam tubuh kita. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Sesungguhnya syaitan dari golongan bangsa jin, ketika dia berada di dalam tubuh manusia, ketika dia mengganggu manusia, ketika dia memberikan sihirnya di dalam tubuh manusia, maka sesungguhnya dia mengikuti setiap aliran darah di dalam tubuh manusia. Jadi intinya, kalau punggung sebelah kiri sakit, berarti jin
sihir tersebut ada pada titik tersebut. Kalau ternyata sakit di bagian kening sebelah kanan, berarti gangguan itu ada di bagian titik sebelah kanan. Dan kalau ternyata lagi yang berat adalah bagian punggung sebelah kanan, bahu, punuk, tulang belikat, atau bagian pinggang, maka pada titik-titik yang sakit perlu sama-sama kita pahami. Itulah satu titik di mana jin memberikan gangguan di dalam tubuh kita, di mana itu merupakan titik sumber dari sihir yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang terpenting. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki langkah yang berikutnya. Setelah kita tadi sudah benar-benar mempersiapkan diri dengan penuh keyakinan, percaya diri, bahkan menghilangkan rasa takut, maka langkah yang berikutnya terlebih dahulu harus diawali dengan kalimat at-ta'awud. At-ta'awud adalah kalimat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh kita gunakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu bisa, atau ada kalimat at-ta'awud yang lain, a'udzu billahis samii'il alim minasyaitonir rajim, juga bisa. Atau boleh juga Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Saya ulang, Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Maaf, ini akhi Nur Hidayah Mulia. Ini perempuan atau laki-laki ya. Assalamualaikum Ustadz, izin gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi, ya silahkan. Boleh untuk gabung, boleh untuk disaksikan, dan boleh untuk dilihat, bahkan dipraktekkan di dalam rumah masing-masing. Nah, itu kalimat at-ta'awud yang kita ucapkan sebelum kita memulai untuk mendeteksi tubuh kita. Itu dia. Yang kedua, barulah kita memasuki proses tahapan-tahapan untuk membaca ayat-ayat yang sederhana, yang singkat, atau yang biasa kita sebut dengan ayat-ayat pendek. Ini yang terpenting. Boleh kita gunakan semua ayat di dalam Al-Quran, itu bisa. Atau kita juga boleh menggunakan ayat-ayat pilihan, khusus ayat-ayat ruqyah, itu juga ada. Atau kalau teman-teman mau melihat ayat-ayatnya, itu ada di dalam Al-Ma'thurat. Itu dia. Itu zikir pagi dan petang yang memang sudah disunnahkan oleh Rasul. Zikir pagi dan petang itu ada di dalam buku Al-Ma'thurat. Itu biasa dia berupa buku saku, atau di dalam terjemahannya pun ada. Nah, boleh diambil dari ayat-ayat yang terdapat di dalam buku Al-Ma'thurat, atau boleh kita pakai ayat-ayat pendek. Tapi pada malam hari yang berbahagia ini, yang kita gunakan adalah ayat-ayat pendek yang biasa, mudah kita fahami, mudah kita hafalkan, dan sangat mudah kita bacakan. Apa itu? Yang pertama adalah Al-Fatihah. Itu dia, Al-Fatihah. Yang kedua, Ayatul Kursi. Boleh diingat, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Ayatul Kursi. Kemudian yang ketiga itu Al-Ikhlas, yang keempat itu Al-Falaq, yang kelima itu adalah Al-Ikhlas. Jadi kita urutkan satu persatu dan kita praktekkan sendiri di rumah. Silahkan. Posisi tenang. Ingat, posisi tenang. Jangan takut, jangan gugup.
percaya diri, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di dalam surah Al-Isra ayat 82 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa. Ingat, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sebagai obat. Dia. Jadi kalau teman-teman ingin sembuh, insya Allah dengan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ini nanti akan kita praktekkan. Yang penting teman-teman yakin atas izin Allah dengan metode Al-Quran, dengan terapi ruqyah syar'iyah, Allah memberikan kesembuhan kepada teman-teman. Yakin teman-teman sembuh, yakin Allah akan memberikan syifa kepada kita. Yang kedua, hikmahnya dengan ruqyah syar'iyah ini bukan hanya kesembuhan yang kita dapatkan, tapi yang kedua, warahmah. Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Kepada siapa? Kepada kita. Warahmatul lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi yakin teman-teman ya. Baik, kita mulai. Bagaimana tata caranya? Pertama, posisikan tubuh. Yang kedua, niatkan ikhlas hanya kepada Allah dan yakin hanya kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat, titik di mana yang terasa sakit itu boleh disentuh. Andai itu yang sakit di bagian kening sebelah kanan, sentuh dengan telapak tangan. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berapa kali Al-Fatihah dibaca? Boleh dibaca dalam sekali, boleh 2 kali, tapi anjuran kita sunnahnya ganjil. 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Nah, kalau 7 kali, karena memang Al-Fatihah itu disebut dengan As-Sab'ul Mathani, boleh kita baca sebanyak 7 kali. Baru kita lanjut Ayatul Kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Perlu difahami bahwa sambil membaca perlu kita perhatikan apakah sakit yang kita alami itu menetap atau berpindah-pindah. Terkadang kalau memang ini penyakitnya bersumber dari sihir, bersumber dari gangguan jin, maka penyakit yang kita derita, penyakit yang kita alami, ketika kita bacakan ayat-ayat ruqyah ini,
apalagi kita sentuh dengan telapak tangan kanan kita, bisa jadi dia akan berpindah. Andaikan dia berpindah di bagian tengkuk, sentuh tengkuk kita. Andaikan dia berpindah di bagian bahu sebelah kiri, sentuh bahu kita. Andaikan berpindah di bagian dada sehingga dada, jantung berdebar kencang, sentuh. Seperti ini. Nah, ada pula karakter gangguan jin ataupun sihir yang lain yang baru saja kita mulai dengan kalimat at-ta'awud, kita sudah semakin pening, serasa oyong sebenarnya, serasa oyong, bahkan serasa seperti dunia ini bergoyang. Atau bisa jadi begitu kita membacakan Al-Fatihah, kita sudah mulai mual. Sudah ada yang seperti itu, mual. Bahkan ada yang jantungnya berdebar kencang, tidak normal. Ada lagi yang masih dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bagian bahu sebelah kanan dibuat berat. Ada. Bahkan ada dari pengalaman-pengalaman yang banyak kita temukan di lapangan, baru saja pasien kita berniat untuk ruqyah mandiri, karena kita tetap menganjurkan walaupun kita ruqyah, kita bantu, kita bacakan ayat-ayat ruqyah di depan pasien kita. Setelah ruqyah itu berlangsung, kita tetap menganjurkan kepada pasien tersebut untuk ruqyah mandiri. Untuk ruqyah mandiri. Nah, ternyata ketika dia meruqyah dirinya sendiri, ketika dia melakukan ruqyah mandiri, wudu sudah diselesaikan, pakaian sudah dipersiapkan, diri dengan penuh keyakinan juga sudah ditanamkan, tiba-tiba dibuat pula ngantuk, dibuat pula badannya lemas, dibuat pula badannya lesu, dibuat pula seolah-olah malas, dibuat pula pikirannya kacau. Yang seharusnya dia berniat untuk meruqyah, pikirannya lain. Ada sesuatu yang terlupakan, mendadak dia ingat. Ada sesuatu yang hilang, mendadak, oh iya, sebenarnya tidak hilang, aku simpan di sana. Nah, ingat, itu bisa jadi ciri-ciri dari gangguan jin ataupun sihir yang berusaha untuk mengalihkan pikiran kita, untuk mengalihkan niat kita, sehingga dia tidak mau keluar dari tubuh kita. Ingat, tetap yakin hanya kepada Allah. Jikalau itu terjadi, buang semua itu, tetap luruskan niat, lakukan ruqyah mandiri di rumah. Ingat, yakin hanya kepada Allah. Ada pula yang lain, begitu membaca ayatul kursi, dia sudah bereaksi muntah-muntah. Nah, kalau memang teman-teman muntah, insya Allah tinggal, jangan lupa, siapkan plastik. Siapkan kantong plastik, karena bisa jadi nanti teman-teman dari reaksi ruqyah ini, teman-teman muntah. Maka, plastik itu sebagai wadah, agar muntah kita buang, kita tempatkan di plastik yang sudah kita persiapkan. Loh Ustaz, apakah cukup dengan muntah? Tidak. Ruqyah itu tidak mesti muntah kok. Jadi teman-teman jangan takut. Aku nggak mau ruqyah mandiri, aku nggak mau juga diruqyah, nggak mau aku dibantu oleh seseorang untuk membacakan ayat-ayat ruqyah di depanku. Loh, kenapa? Aku takut muntah. Tidak. Tidak setiap proses ruqyah teman-teman muntah. Itu dia. Saya ulang. Tidak setiap proses ruqyah teman-teman muntah. Ada kalanya cukup dia hanya sendawa, seperti itu. Ada kalanya dia menguap seperti orang mengantuk. Itu dia. Dan ada kalanya dia batuk. Bahkan ada kalanya dia mengeluarkan lendir-lendir dari mulutnya. Ada kalanya pula dia mengeluarkan lendir-lendir dari hidungnya. Dan bisa jadi semua itu tidak dia rasakan.
tapi ternyata mengalir air mata padahal dia tidak bersedih. Nah, kalau memang itu terjadi, insya Allah itu tandanya bahwa jin ataupun sihir yang ada di dalam tubuh teman-teman, insya Allah atas izin Allah dia keluar dari tubuh melalui semua yang keluar dari mulut, dari mata, dari hidung. Itu dia. Maaf, andaikan dia keluar dari lubang yang di bawah, buang angin, biarkan, lepaskan saja dia. Itu dia. Atau terkadang dia juga mau buang air kecil, bahkan dia bisa jadi buang air besar, itu tandanya berarti dia keluar dari bawah. Itu dia ya. Jadi intinya bacakan ayat-ayat pendek, surah-surah Al-Quran yang bisa kita fahami, yang bisa kita hafal. Kita lanjut. At-ta'awud tadi kita selesaikan, Al-Fatihah dan Ayatul Kursi juga sudah kita selesaikan. Kalau memang ketika berada di tengah-tengah proses deteksi dengan ruqyah mandiri yang teman-teman lakukan, teman-teman muntah, apapun yang terjadi, itu biarkan saja dia keluar. Keluar lendir-lendir biarkan, menguap juga keluarkan, sendawa juga keluarkan, air mata keluar juga biarkan. Namun ingat, kalau memang teman-teman merasa begitu teman-teman membacakan Ayatul Kursi, teman-teman sudah mulai merasa ada yang aneh, tangan bergerak sendiri seperti bukan teman-teman, ini seperti bukan Anda, tapi seperti ada yang menggerakkan, seperti ada yang masuk, atau bahasa yang kita pahami, teman-teman mungkin akan kerasukan, itu boleh teman-teman hindarkan, boleh teman-teman hentikan proses ruqyah ini. Kalau memang teman-teman mau dibantu untuk diruqyah, insya Allah itu akan mempermudah. Baru setelah itu nanti teman-teman tinggal ruqyah mandiri. Ayatul Kursi sudah berlalu, baru kita masuk surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingat, kalau memang teman-teman mual kemudian tidak ingin muntah padahal sebenarnya mau muntah, pindahkan telapak tangan, letakkan di bagian perut seperti ini. Nanti dari sini arahkan, naikkan ke atas. Usahakan jari tengah ini berada di samping leher sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Kemudian jempol letakkan di bagian samping leher sebelah kanan. Ingat, tidak perlu ditekan dan tidak perlu dicekik. Sentuh saja. Nah, seperti ini. Sentuh. Perlu bantuan seperti usapan-usapan lembut seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah jalannya jin maupun sihir itu keluar. Seperti ini. Begitu mual, tapi tidak muntah, padahal ingin muntah, letakkan telapak tangan di bagian perut. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau pas pada membaca surah Al-Ikhlas, sesak dan semakin bertambah sesak, bacakan Al-Ikhlas itu sekali lagi. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sambil Anda rasakan semakin bertambah lega atau semakin bertambah sesak. Kalau sudah terasa seperti lega, naikkan dia ke atas, bacakan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kalau pada saat membacakan surah Al-Falaq ini sudah mulai bereaksi mau muntah, maka silahkan ambil plastik, kemudian arahkan mulut teman-teman di mulut plastik tersebut sehingga muntahnya bisa tertadah. Begitu masih dalam keadaan muntah, tetap teman-teman fokus, tetap teman-teman yakin bahwa semua gangguan jin maupun sihir di dalam tubuh itu bersih sampai selesai muntahnya. Ibu Baria Ado, mantap, insya Allah Bu, semoga bermanfaat. Contoh, biarkan terus. Contoh, biasanya kalau sudah diiringi dengan muntah, itu akan beriringan keluar lendir-lendir dari hidung. Maka ingat itu bukan air ingus, maaf. Itu seperti itu. Ya, itu bukan air ingus. Tapi itu adalah lendir-lendir yang memang di mana zalkum nih biasa itu ditempati oleh jin. Ini kalau sudah zalkum ditempati oleh jin, jin itu hinggap di sini, maka ini bisa menyebabkan pikiran kita seolah kacau, seolah linglung, banyak lupa, kemudian membuat pikiran-pikiran kita seolah resah, atau bahasa anak mudanya galau gitu. Galau. Nah, ini dia. Biarkan dia keluar. Ingat, jangan disedot. Jangan, tapi sisihkan. Seperti itu. Bila perlu ambil kain lap atau sabet boleh yang bersih. Ya, bila perlu yang higienis ya. Yang higienis, sisihkan. Nah, itu dia. Nah, dan biasanya juga diiringi dengan air mata yang keluar. Nah, itu tetap dilap. Nah, begitu dalam keadaan muntah, contoh, biarkan dia keluar. Terus, biarkan dia keluar. Nah, sampai pada akhirnya, surah yang terakhir, itu adalah surah An-Nas. Bacakan surah An-Nas sambil terus teman-teman yakin, insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan kepada teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau sudah semakin bertambah, maka biarkan dia keluar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aduh, saat ini terasa dadaku semakin berdebar. Ulang. Boleh ditepuk, tapi ingat tepukan yang teman-teman berikan di dada jangan kuat-kuat seperti ini. Pelan saja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sampai pada akhirnya memang benar-benar selesai. Dan memang sampai pada akhirnya teman-teman sudah tidak muntah-muntah lagi. Teman-teman sampai benar-benar tidak mengeluarkan lendir-lendir. Artinya lendir-lendir itu berhenti keluar. Itu tandanya bahwa jin keluar, sihir keluar dari tubuh kita. Kak Juli HWI Syangquin nih. Assalamualaikum Ustaz, kapan ada waktu datang ke Seikamah? Masya Allah. Harap maklum ya Kak, harap sabar. Untuk saat ini kita masih di rumah dulu, tapi nanti kalau situasi sudah mereda, situasi dalam keadaan aman, insya Allah kita siap meluncur untuk mengadakan rute perjalanan ruqyah syar'iyah sampai ke Seikamah.
Seikamah itu di Kabupaten Asahan atau tepatnya di Kisaran. Itu dia. Insya Allah ya Kak. Nanti kalau ada waktu dan memang benar-benar situasi dan kondisi sudah memungkinkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, semoga dari pertemuan kita ini yang perdana kita katakan bisa menambah ilmu pengetahuan teman-teman dan bisa dijadikan sebagai pedoman bahwa sebenarnya pengobatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya selain pengobatan melalui alat-alat dan obat-obat medis, maka yang dianjurkan adalah bisyifa'il Quran, yaitu dengan ruqyah syar'iyah. Saya ulang, dengan ruqyah syar'iyah. Maka ruqyah syar'iyah ini tidak merepotkan dan tidak mempersulit kita, cukup dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah, cukup dengan ayat-ayat Al-Quran yang juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Deswari Coy, mantap, insya Allah Kak. Semoga bermanfaat ya Kak. Jadi ini saja pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Untuk season berikutnya, nantikan pertemuan kita yang akan datang dengan materi kita yang berbeda-beda dan juga dengan hal-hal yang baru, sehingga teman-teman bisa menemukan sesuatu yang baru, dan insya Allah bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa mendatangkan manfaat serta rahmat untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.